Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi, puji-pujian yang sudah dinaikkan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Salam, salam kudus buat kita. Ya, ya puji Tuhan. Amin, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi semuanya. Amin. Ya, baik. Ya, pagi Pak, Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kita sudah menaikkan puji-pujian kita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Engkaulah tempat perlindungan kami yang setiap hari, setiap saat ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesejukan hati dan pikiran dan juga semangat yang baru untuk terus bersama-sama menjalani persekutuan kami dan juga bersama-sama bersukacita mendengarkan, merenungkan, menghayati seluruh kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih Tuhan agar kami senantiasa dalam keadaan tenang menjalani setiap aktivitas kehidupan kami dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini adalah setiap pagi adalah merupakan momentum prima bagi kami untuk kami bersama-sama memperoleh pencerahan dan juga merasakan persekutuan kami yang kuat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau yang memampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami semua dengan berkat, dengan segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati-Mu kami dikuatkan. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk hal yang sudah biasa kita lakukan pun terkadang bisa juga mengalami kegagalan. Karena kemarin Bapak Ibu Saudara, perekaman untuk video live streaming kita tidak berhasil dengan baik, ya. Sehingga pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali merenungkan materi yang sama dengan kemarin pagi. Mudah-mudahan bisa terekam dengan baik ya. Ya itulah Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tempat kita untuk bisa memperbaiki lagi ya. Nanti kalau kita sudah sampai di surga tidak ada perbaikan lagi. Di sini tempatnya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi puji Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berbicara tentang integritas ya dari kebenaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, yaitu di mana harus dijaga kesesuaiannya, begitu ya. Harus dijaga kesesuaian ya antara bagaimana kebenaran Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita, dan oleh kasih karunia-Nya juga yang menjadi cara bagaimana kita diajar bersikap ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, terkhusus dalam hal menjaga kesatuan di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali melihat dan kita sudah membaca Bapak Ibu Saudara dari Galatia pasal 2 ini sebelumnya, bahwa ya sebelum saya lanjutkan penjelasannya,
Saya mengajak kita untuk membaca kembali dulu ya, dari Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 14 ini, supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi. Sebenarnya cerita atau kisah yang disebut pertentangan Paulus dengan Petrus ini perlu kita pahami dengan baik ya, bahwa ini bukan sekedar hanya masalah etika di dalam satu persekutuan, tetapi ini adalah menyangkut integritas ya dari berita Injil kasih karunia Allah yang harus konsisten antara apa yang dinyatakan di dalam kebenaran Injil Kristus itu dengan bagaimana kita mempraktekkan sikap kita di dalam menjaga kesatuan tubuh Kristus ya. Nah, saya akan membaca sekali lagi di ayat 11 dikatakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, Kefas Petrus, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Nah, kesalahannya nanti akan kita lihat. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang dari kalangan Yakobus, ya, ia mengundurkan diri, Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka, menjauhi saudara-saudara yang sehidangan makan dengan dia, ya, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi karena takut ya. Nah, ayat 13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Dari kata takut berlanjut kepada kata munafik. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah itu ya, akibatnya terhadap orang lain. Ya, 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Paulus tidak mengatakan waktu kulihat tidak sesuai dengan perasaan saya. Ya, tidak sesuai dengan prinsip saya. Ya, atau tidak sesuai dengan pandangan saya. Paulus tidak bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tetap menilai segala sesuatu yang layak atau tidak adalah berdasarkan kebenaran Injil. Amin. Ya, jadi tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa? Nah itu Bapak Ibu Saudara ya, memaksa, ada suatu dorongan paksaan dari Petrus di situ. Saudara-saudara, agar saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi lagi. Wah, ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita sudah membahas beberapa kali bahwa di dalam persidangan di Yerusalem itu kan mereka sudah sepakat Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah salaman, ya, mereka sudah shake hand, mereka sudah tanda tangan, sepakat bahwa tidak boleh pengajaran yang ditujukan kepada orang Yahudi di Yerusalem, orang Israel, ya, tidak boleh mereka membawa itu kepada bangsa-bangsa lain, karena bangsa-bangsa lain itu tidak direncanakan oleh Tuhan untuk menghidupi ya tuntutan dari hukum Taurat Yahudi. Ya, jadi artinya Bapak Ibu Saudara, itu bukan jatahnya orang dari bangsa lain, tapi itu hukum Taurat itu adalah jatahnya
orang Israel. Katakan begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, problemnya apa Bapak Ibu Saudara di sini? Ya, apa masalah yang paling besar di sini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk melihat dulu, ya, melihat lagi Bapak Ibu Saudara bahwa meskipun mereka sudah menyepakati, ya, meskipun Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan orang-orang Israel sudah menyepakati bahwa hukum Taurat itu tidak boleh diajarkan untuk dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, ya, meskipun mereka sudah sepakat di Yerusalem dengan penjelasan Paulus, ya, kepada mereka sehingga mereka mengerti. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa orang-orang Yahudi, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka tetap tidak rela. Ya, tidak rela mereka bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Mereka tidak rela Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi disitulah ada kecemburuan, ya, dan akhirnya kecemburuan itu biasanya membuat unsur pemaksaan, timbul pemaksaan agar orang lain melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, kita lihat dulu di dalam, ya, Kisah Para Rasul 21. Mari Saudara. Nanti kita akan kembali ke Galatia pasal 2 ini. Kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 21, ya. Kisah Para Rasul 21, di mana pada waktu itu kembali lagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, pergi ke Yerusalem dan membawa bantuan, ya, mengantarkan bantuan kepada orang-orang miskin di Yerusalem, dan kemudian mereka bertemu dengan Yakobus dan dengan Petrus dan juga orang-orang Israel yang percaya di sana di Yerusalem. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya, di Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke saya akan membaca, ya, dari ayat 17. Oke. Ya. Ya, dari ayat 15 lah. Ayat 15. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Ini Yakobus lagi. Lukas yang menuliskan surat kitab Para Rasul ini mengatakan, kami berangkat ke Yerusalem bersama dengan Paulus. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ya, ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Bagaimana semakin berkembang, ya, Injil, makin banyak jiwa yang dimenangkan di antara bangsa-bangsa lain, dan Paulus mengajarkan bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak perlu untuk menuruti perintah-perintah dari hukum Taurat Yahudi, karena sekarang kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sanggup untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara diceritakan oleh Rasul Paulus bahwa makin banyak orang yang percaya di bangsa-bangsa lain kepada Yesus Kristus. Mereka diselamatkan karena mereka percaya bahwa Yesus sudah menebus, ya, mengampuni segala dosa mereka,
dan mereka sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan mereka juga sudah berkumpul ya sebagai jemaat tubuh Kristus untuk memuji-muji Tuhan, untuk bernyanyi dan memuliakan Tuhan, dan mereka semua hidup di dalam damai sejahtera, dan mereka semuanya orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu menjadi contoh dan teladan untuk membawa berita Injil kasih karunia Tuhan makin melebar ke daerah-daerah yang lain. Jadi Paulus menceritakan itu Bapak Ibu Saudara ya kepada Yakobus dan para penatua di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon mereka dengan kesaksian Paulus ya tentang keselamatan dari bangsa-bangsa lain yang hidup tidak di bawah hukum Taurat? Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke 20, ayat 20. Mendengar itu, mendengar apa? Mendengar kesaksian Paulus di tengah-tengah mereka di Yerusalem itu, maka mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, mereka memuliakan Allah, tapi Bapak Ibu Saudara, masih ada embel-embelnya ya, masih ada embel-embel dari Yakobus dan para penatua di Yerusalem mengatakan, mendengar hal itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini Yakobus ini bagaimana sih? Ya, bukannya sudah mereka sepakat dalam persidangan di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 bahwa ya bahkan Petrus mengatakan tidak boleh memaksakan hukum Taurat sebagai kuk. Ya, hukum Taurat itu sebagai kuk yang tidak bisa dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel, dan apalagi bangsa lain yang tidak diperuntukkan hukum Taurat. Bagaimana mereka bisa dipaksakan lagi untuk melakukan hukum Taurat? Jadi Yakobus ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih ya? Kan sudah dijelaskan ya oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada perintah dari Tuhan Yesus kepada Paulus supaya meneruskan pengajaran kepada bangsa Israel lalu dibawa ke bangsa lain khususnya mengenai hukum Taurat. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, selalu saja ya Yakobus ini ya masih menyempatkan diri ya Bapak Ibu Saudara untuk mengkelirukan pemahaman Paulus tentang kasih karunia Tuhan supaya itu dibawa ke bangsa lain ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat ya, walaupun ada orang yang sudah misalnya sudah percaya kepada Injil kasih karunia Allah, itu tidak berarti dia sudah siap melepaskan segala pengetahuan yang lama yang ada padanya. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi kalau kita menyampaikan Injil kepada seseorang, kemudian dia percaya tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara ingat, orang itu harus bertumbuh di dalam ya persekutuan gereja yang benar, supaya dia jangan ya terbawa lagi oleh pengetahuan yang lama yang bisa menggerus akan keyakinan dia, bisa menggerus atau bisa melemahkan sukacita dia tentang kasih karunia keselamatan itu. Maka orang itu harus bertumbuh di dalam persekutuan yang benar. Nah, itulah yang terjadi dengan Yakobus ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia masih tidak rela saja, masih terus merengek-rengek begitu ya. Merengek-rengek supaya Paulus itu bisa mengajarkan tentang hukum Taurat kepada orang-orang percaya dari bangsa lain. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang mengganggu persekutuan yang ada di Antiokhia itu. Mari kita kembali ke Galatia pasal 2 tadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi disinilah kita lihat Bapak Ibu Saudara, baik Petrus, baik Yakobus
ya kalau menurut saya, ini menurut saya nih, tidak perlu datang ke jemaat dari orang-orang kudus dari bangsa lain kalau mereka hanya ingin memaksakan supaya hukum Taurat kembali dipraktekkan oleh gereja-gereja kudus dari bangsa lain. Tidak perlu mereka datang ke situ. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Karena akibatnya jadi begini nih, ya kan? Mereka bukannya mengikuti jalur iman kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus, malah mereka ingin memasukkan lagi ya pengetahuan mereka yang bagi tubuh Kristus itu adalah pengetahuan yang lama. Pengertian yang lama itu, meskipun itu adalah ya bahwa hukum Taurat itu dan juga prinsip-prinsip tentang kerajaan sorga yang diajarkan oleh para nabi kepada bangsa Israel, meskipun itu adalah kebenaran Allah, ya itu adalah kebenaran Allah, tapi kebenaran Allah yang disertai dengan perbuatan-perbuatan, yaitu hukum Taurat, bukan? Dan itu tidak boleh dipakai dan diterapkan ke bangsa lain, karena itu akan menjadi Injil yang lain namanya. Itu yang Paulus katakan di Galatia pasal 1 itu. Jadi itu menjadi Injil yang lain. Kalau diajarkan tidak cukup hanya dengan iman, harus juga dengan perbuatan-perbuatan supaya kita diselamatkan. Itulah model Injil yang lain yang dimaksud oleh Paulus. Yang dikutuk oleh Paulus, tidak boleh dibawa itu pengajaran seperti itu kepada bangsa lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita sudah lihat bahwa di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 dan 14 itu Paulus menegur keras Petrus Bapak Ibu Saudara di hadapan semua orang-orang yang berkumpul pada saat itu di Antiokhia. Karena Bapak Ibu Saudara, karena Petrus di situ pertama-tama dia sudah memahami ya di awal. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan Petrus belum tahu bahwa bangsa lain itu tidak boleh dipaksakan hidup dalam hukum Taurat, tidak boleh membeda-bedakan orang, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh rasis. Petrus sudah tahu itu Bapak Ibu Saudara, sangat tahu persis dia. Apalagi kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul 11, di mana 10 dan 11, di mana Petrus itu sudah pernah diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Cornelius dari bangsa lain, perwira Italia, ya, orang yang tidak bersunat. Dan di situ sebelumnya Tuhan sudah menunjukkan kepada Petrus supaya dia menyembelih makanan yang dianggap berdasarkan hukum Taurat oleh orang Yahudi adalah haram. Tapi Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan oleh Allah halal tidak boleh engkau katakan haram. Ya, jadi itu sudah pernah itu dialami oleh Petrus, sehingga dia sebetulnya tidak perlu lagi takut kepada Yakobus yang datang dari Yerusalem berserta dengan rombongannya. Ya, sebenarnya dia harus teguh pendiriannya dan dia makan saja ya bersama-sama tanpa harus ya takut dengan Yakobus, dan tidak boleh dia meninggalkan persekutuan bersama dengan orang-orang kudus dari bangsa lain di Antiokhia itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, harusnya begitu sikapnya dia. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat kita pahami lebih jauh lagi di sini adalah apa? Bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh Petrus dan Yakobus itu tidak bisa dipakai untuk bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena mereka mempunyai pengetahuan tentang rencana Allah bagi bangsa Israel harus hidup disertai dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi mereka tidak boleh bawa itu Bapak Ibu Saudara ke bangsa lain, dan itu yang mengakibatkan perpecahan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya juga sudah saya sebutkan bahwa kalau kita searching, kita Google
ya Bapak Ibu Saudara, kita buka di Google, ada lebih dari 30 sampai 40 ribu denominasi gereja di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Berapa Bapak Ibu Saudara? Dan 30 sampai 40 ribu, bahkan lebih denominasi di gereja ini. Gereja di dunia ini, itu adalah hasil dari perpecahan demi perpecahan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya banyak orang yang tidak tahu kebenaran, jadi bingung dia. Yang mana nih yang benar nih? Ya kan? Bapak Ibu Saudara, yang mana yang benar? Ya, gereja yang mana yang benar? Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hasil daripada perpecahan demi perpecahan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak mengerti dengan baik, tidak mengenal bagaimana Injil kasih karunia Allah itu adalah mempersatukan kita semua di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi ini bukan organisasi manusia ya yang mau ditonjolkan, tetapi kesatuan iman kita di dalam tubuh Kristus, itulah persekutuan kita yang disebut persekutuan orang-orang kudus. Amin. Bukan persekutuan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Pardosi ketika menyampaikan firman Tuhan ya, dengan di live streaming juga, bisa juga ditonton lagi, dilihat lagi di YouTube, di channel YouTube kita Gerika Makedonia. Bapak Ibu Saudara, begitu terang benderang dijelaskan di situ ya, bahwa saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil kasih karunia Allah itulah yang tidak dipahami oleh banyak orang, sehingga mereka tidak mengerti bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi masih banyak orang yang merasa ya dosanya belum diampuni oleh Tuhan. Merasa ya Bapak Ibu Saudara, bukan mengerti dengan benar, melihat dengan jelas bahwa di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, Paulus berkali-kali mengatakan bahwa Kristus telah ya mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita, dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibayar lunas ya Bapak Ibu Saudaraku oleh darah Kristus, sehingga itulah yang menjadi dasar untuk mempersatukan kita di dalam persekutuan kita. Amin. Jangan ada motivasi yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti Petrus ini, dia datang ya Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan orang-orang percaya di bangsa lain di Antioquia, ya bukan dengan maksud untuk menguatkan, ya meneguhkan kebenaran Injil kasih karunia Allah, tetapi karena dia ingin memasukkan pengetahuannya yang lama dan dibawa ke bangsa lain, dibawa kepada tubuh Kristus, orang-orang percaya dari bangsa lain, dan itu akibatnya membuat perpecahan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mesti ada orang-orang yang teguh pendiriannya di dalam ajaran kasih karunia ini. Amin. Seperti Paulus. Ya harus ada Bapak Ibu Saudara. Jangan ikut-ikutan saja. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, orang salah ikut juga kita salah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu yang terjadi, dan itu yang dikatakan tadi. Maka Barnabas pun ikut terseret juga, dan orang-orang Yahudi yang lain yang sudah tahu kebenaran terseret juga Bapak Ibu Saudaraku ya. Mesti ada orang-orang yang teguh pendiriannya, yang tidak mau terombang-ambing, yang tidak boleh tergoda dengan pengajaran yang keliru Bapak Ibu Saudara. Harus dengan sikap yang teguh seperti Rasul Paulus, dan dia berani menegur ya Petrus Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan oleh karena Petrus ini Bapak Ibu Saudara takut kepada manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, takut kepada manusia, bukan takut kepada Tuhan, tapi dia memperhitungkan manusia,
dan juga resiko yang dia terima, ya, kalau dia kembali ke Yerusalem, nanti dia akan diadili oleh para rasul, dan barangkali dia takut kalau nanti Yakobus akan mempertanyakan kenapa Petrus harus makan bersama-sama dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain, sedangkan hukum Taurat mengajarkan mereka tidak boleh makan bersama dengan orang-orang dari bangsa lain. Dan itu adalah pengetahuan yang lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang memimpin sekarang adalah kasih karunia Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang yang mengerti Injil kasih karunia Allah, ya, itulah yang memimpin saat ini dalam pemberitaan akan kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan maksudnya kita harus mempunyai jabatan untuk bisa jabatan tertentu untuk diikuti oleh banyak orang. Bukan begitu maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran itu yang memimpin, amin. Bukan kita yang memimpin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kebenaran itu, kebenaran kasih karunia Allah itu harus selalu di depan untuk menjadi contoh teladan seperti apa yang lain harus mengikuti, ya. Bagaimana saat ini Allah melakukan penyelamatan dan memberkati semua orang yang percaya kepada kebenaran itu, sehingga kita harus selalu mengungkapkan itu, memberitakan itu dimanapun kita berada. Amin. Kita harus berani menyatakan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Dan karena seperti Paulus katakan, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi salib Kristuslah yang kami beritakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa, ya, sekali lagi, Rasul Paulus itu dengan tegas mengoreksi daripada Petrus, ya. Paulus mengoreksi Petrus, dan Bapak Ibu Saudaraku dengan tegas dia mengatakan, kalau engkau, di ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan sebagai orang Yahudi secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ya, jadi Paulus ingin mengatakan sekarang posisimu ada di mana, saudara Petrus, ya, ya, Bapak Petrus, posisimu sekarang di mana? Engkau sedang berada di tengah-tengah bangsa lain, dan engkau sedang berada di jemaat tubuh Kristus. Engkau bukan sedang berada di posisi Yerusalem, lalu engkau sekarang ingin memaksa, ya, orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah selamat ini untuk melakukan hukum Taurat Yahudi. Memaksa mereka untuk bersunat lagi, Bapak Ibu Saudara. Memaksa mereka untuk melakukan lagi persembahan-persembahan, korban-korban, dan sebagainya. Ya, memaksa mereka lagi harus mengunjungi bait Allah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menegur Petrus supaya, ya, Petrus berhenti, ya, jangan meneruskan itu, keinginan itu kepada jemaat di bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa pentingnya hal ini dijelaskan, ya, ketika kita mempelajari surat Galatia? Apa pentingnya Bapak Ibu Saudara dijelaskan? Karena justru, ya, jemaat Galatia inilah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain sudah mengenal kebenaran doktrin keselamatan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa semua dosa sudah diampuni, kita diselamatkan hanya melalui iman, kita dibenarkan melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan-perbuatan, dan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tapi mereka ini, jemaat di Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, setelah mendengar itu di awal, dan mereka percaya kepada pemberitaan Paulus, tapi di dalam perjalanan iman mereka selanjutnya, mereka malah mendengar guru-guru palsu, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, yaitu orang-orang Yahudi yang ingin memaksakan supaya
jemaat Galatia ini kembali lagi kepada pengajaran yang mereka bawa dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus mengatakan, hai orang Galatia yang bodoh. Di pasal 3 itu, pasal 3 Galatia ayat 1 dikatakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Amin. Jadi lukisan, gambaran Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah pemberitaan tentang pengampunan dan penebusan segala dosa. Itulah lukisan yang terang ketika kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini. Jadi kenapa kembali lagi kepada hukum Taurat? Kenapa kembali lagi kepada sistem perbuatan-perbuatan manusia? Sedangkan perbuatan yang sempurna yang menjadi dasar kita untuk berkenan kepada Tuhan adalah bukan perbuatan kita sendiri. Amin. Bukan dengan usaha dan perbuatan kita sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang mengajar mereka kembali ke hukum Taurat ingin memegahkan diri. Nah, ingin berbangga, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka berhasil membawa kembali orang-orang percaya dari bangsa lain yang diajar oleh Rasul Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekarang mereka berbangga, mereka berhasil untuk mengembalikan keyakinan mereka kepada keyakinan orang-orang Yahudi yang lama. Jadi Paulus bilang, hei orang Galatia yang bodoh, mengapa kamu kembali lagi kepada sistem kehidupan yang lama? Karena itu akan membawa perpecahan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa Rasul Paulus. Dia menjaga integritas dari kebenaran kasih karunia Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan kemurnian ini menjadi tercemar hanya karena ambisi atau keinginan, hasrat keinginan yang besar dari manusia, seperti yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Karena yang mau ditinggikan di sini bukanlah manusia, amin. Yang harus ditinggikan adalah Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, memuliakan dia di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, siapa yang percaya pasti diselamatkan. Dan kita mengatakan kapan saja saya mati pasti diselamatkan karena saya sudah percaya. Banyak orang yang mengatakan, baik secara terang-terang maupun diam-diam, mereka mengatakan kita ini orang yang sombong. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sombong sekali itu orang. Katanya dia sudah pasti masuk surga. Gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan kesombongan, tapi itu adalah pernyataan iman menghargai kekudusan yang sudah, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Justru orang yang tidak mau mengakui kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya adalah sama seperti orang Galatia ini. Hai jemaat Galatia yang bodoh, kata Paulus, itu adalah suatu kebodohan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan terbalik-balik Bapak Ibu Saudara. Jangan dibalik-balik bahwa orang yang menerima, meyakini dan memberitakan dengan penuh keberanian seperti Paulus tentang pengorbanan Kristus yang sudah menguduskan kita, darahnya yang sudah menyucikan segala dosa, dan yang menjamin setiap orang pasti masuk surga bukan karena usaha perbuatan, tapi hanya karena melalui iman.
itu adalah kebenaran yang Allah inginkan untuk menjadi berkat bagi setiap orang saat ini. Dan itu adalah merupakan berita kekuatan bagi kita semua. Amin. Itu adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya, karena di dalamnya nyata kekuatan Allah yang memberkati setiap orang yang percaya dan juga kita yang memberitakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Allah terus memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan itu dengan baik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia konsisten dengan pengajaran kasih karunia Allah. Dia tidak mau kompromi kepada orang-orang yang tidak memegang teguh tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah, tidak berpegang teguh tentang iman yang sudah dinyatakan bahwa hanya pekerjaan penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesuslah yang menjadi dasar bagi kita untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menjaga kesatuan di dalam persekutuan kita yang kudus. Amin. Jadi setiap orang percaya yang mempunyai kerinduan yang besar agar orang lain diselamatkan, pasti dia menjaga damai sejahtera di dalam persekutuan itu. Amin. Di dalam gereja yang benar, kerinduan agar orang lain diselamatkan, dia pasti menjaga damai sejahtera di dalam persekutuan itu, seperti Rasul Paulus melakukan, dan dia akan mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku seperti Petrus, supaya dia harus sesuai sikapnya dengan Injil kasih karunia Allah, di mana kita hidup dalam damai sejahteranya, karena kita mempunyai visi dan misi yang besar dari Tuhan, di mana Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sekarang mempunyai satu harta bejana yang sangat berharga, Bapak Ibu Saudara, bagaikan emas, perak, dan batu permata yang akan membuat kita tetap bertahan di dalam persekutuan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus menghindari dan juga kita harus mengingatkan supaya jangan bersikap seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yakobus, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka di awal-awal sudah tahu kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, tetapi mereka belakangan malah menyangkalnya. Bapak Ibu Saudara, mereka ingin berusaha mengganti kebenaran kasih karunia Allah dengan kebenaran diri mereka sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti itu tidak bisa menjaga kesatuan di dalam persekutuan yang benar. Bapak Ibu Saudara, dari awal kita bersemangat untuk belajar dan juga menghidupi kasih karunia Allah, maka dan seterusnya juga sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, kita juga harus terus bersemangat untuk menghidupi kebenaran kasih karunia Allah ini. Amin. Karena itulah identitas kita yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya pada pagi hari ini, semakin semangat dan terus mau belajar kebenaran, dan kita agar masing-masing kita ini dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Dan kita harus kuat dan kita harus menjadi orang-orang yang konsisten dan orang yang menjaga integritas, supaya Bapak Ibu Saudara, di mana-mana di mana Tuhan sudah menyediakan jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi namanya dan sukacita yang besar di dalam persekutuan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah saat teduh kami pada pagi hari ini. Mulai dari puji-pujian kami Tuhan, dan juga firman kebenaran yang sudah kami dengarkan bersama, di mana Tuhan menjaga kesatuan di dalam persekutuan kami gereja tubuh Kristus, supaya kami semua Tuhan dikuatkan
agar masing-masing kami ini dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kami harus bersatu untuk menyuarakan Injil kasih karunia Allah sebagai jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang selalu setia mengikuti live streaming dari Facebook, juga berkati kehidupan mereka semuanya. Berkati segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Berkati keluarga mereka semuanya. Terlebih ya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan yang kudus ya Tuhan, semua saudara-saudara seiman kami yang selalu punya kerinduan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji-muji Engkau dalam persekutuan kami setiap pagi seperti ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan aktivitas kami di pagi hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Ya. Baik, puji Tuhan.